Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perbedaan Mazhab dalam Fikih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hajar dengan nomor NIM 2001-10117 akan mempresentasikan salah satu materi kami, yaitu A. Pengertian ikhtilaf, beda pendapat. Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham pendapat. Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah khalafa yakhlifu khilafan. Maknanya lebih umum sebab setiap hak berlawanan pasti bertentangan. Ikhtilaf menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap objek tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara diametral. Sedangkan ikhtilaf yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam dan dalam menetapkan hukum Islam bersifat furu'iyah disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah. B. Sebab terjadinya perbedaan mazhab. 1. Interpretasi makna kata dan susunan gramatikal. 2. Riwayat dan hadis. Keberadaannya, kesahihannya, syarat-syarat, dan penerimaan hadis yang berbeda. 3. Diakui penggunaan prinsip-prinsip tertentu. 4. Metode kias. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Hidayat Firmansyah dari kelas 1E. NIM saya 2001-10121. Saya akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh mazhab. 1. Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah merupakan salah satu imam dari mazhab Al-Sunnah wal Jamaah yang dikenal sebagai Imam Hanafi. Imam Hanafi juga sering dikenal menggunakan istihsan, kias, dan juga ra'yu. Ketiga metode tersebut sering digunakan untuk memperoleh berbagai hukum yang terdapat dalam Al-Quran. 2. Imam Maliki. Imam Maliki dikenal sebagai seorang ahli fikih dan hadis terkemuka pada zamannya. Jika ingin melihat hasil pemikiran mengenai fikih oleh Imam Maliki, bisa kita lihat pada Mutawattah, kitab yang disusun pada masa pemerintahan Khalifah Abu ar-Rasyid. 3. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan seorang ulama fikih dan hadis masyhur pada zamannya. Bahkan murid Imam Syafi'i datang dari berbagai macam penjuru wilayah seperti Basra, Hejaz, Tunis, dan juga Irak. Bahkan tidak sedikit orang Spanyol dan Afrika yang juga mempelajari dan menganut mazhab Syafi'i. Imam Hambali. 4. Imam Hambali. Mazhab Hambali atau ajaran yang berawal dari Imam Hambali atau Ahmad bin Hanbal, seorang ahli hadis teknologi Islam yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Halal bin Asad al-Marwazi al-Baghdadi. Imam Hambali ini sebelum menjadi tokoh besar telah mulai belajar ilmu hadis sejak umur 15 tahun. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayu Fuji Sayasaryani akan melanjutkan materi tentang perbedaan mazhab dalam fikih, yaitu pada bagian C tentang perbedaan sholat 4 mazhab. Tentunya perbedaan pendapat 4 mazhab dalam sholat sangat banyak. Namun di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama, tentang membaca Al-Fatihah. Imam Hanafi berpendapat tidak
tidak harus membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Namun, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali mengatakan bahwa harus membaca Al-Fatihah di setiap rakaat sholat. Dan yang kedua adalah perbedaan dalam membaca surah pendek setelah Al-Fatihah. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Elda Susi Saputri, NIM 2001-10-13-4, kelas 1E. Saya di sini akan membacakan kesimpulan. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa ikhtilaf adalah perbedaan pendapat di antara ahli hukum yang dalam menetapkan sebagian hukum Islam yang bersifat furu'iyah, bukan pada masalah bersifat ushuliyah, disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan suatu hukum. Dalam fikih tentu banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama, terutama dalam menghukumi sesuatu, dan hal tersebut harus kita ketahui supaya kita saling mengerti antara golongan dan tidak saling memutlakan pendapat pribadi atau golongan sebagai yang paling benar. Mengetahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat para imam mazhab sangat penting untuk mengetahui dalil-dalil yang mereka pergunakan serta jalan pemikiran mereka dalam menetapkan hukum suatu masalah, sehingga akan terbuka kemungkinan meneliti sistem dan cara baik dalam menggali suatu hukum. Juga dapat menyebabkan kemampuan dalam bidang fikih, bahkan terbuka kemungkinan untuk menjadi mujtahid. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.